McDonald's merupakan restoran cepat saji terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat. Pada Februari 1991, gerai restoran McDonald's pertama kali dibuka di Sarinah, Jakarta. Lalu, pada 1994, McDonald's Indonesia mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan menjadi restoran siap saji pertama yang mendapatkannya di Indonesia. Keberhasilan PT Rexo National Food dalam mengembangkan jaringan McDonald's di Indonesia tidak lepas dari strategi adaptasi yang cerdas terhadap pasar lokal. Nah, di sini akan ditampilkan diagram konteks berjalan dari sistem penggajian karyawan oleh PT Rexo National Food atau McDonald's Indonesia. Nah, di dalam diagram konteks berjalan ini terdapat 4 entitas. Yang pertama ada pegawai. Nah, pegawai akan melakukan input data seperti data absen, data lembur, data karyawan, itu setiap harinya ke dalam sistem penggajian karyawan oleh PT Rexo National Food. Lalu, sistem akan mengirimkan data-data seperti data absen, data lembur, dan data karyawan ke manajer HR. Nah, di sini manajer HR akan mengolah, mengumpulkan, dan memverifikasi data-data tersebut menjadi bentuk laporan. Setelah itu, laporan-laporan tersebut akan dikirimkan lagi ke sistem aplikasi penggajian karyawan. Dari sistem akan mengirimkan laporan data absen, laporan data lembur, dan juga laporan data karyawan ke direktur, dan direktur akan melihat serta memberikan perizinan apakah pegawai tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan gaji. Lalu, finance akan langsung mengolah slip gaji berdasarkan laporan yang telah diolah oleh manajer HR dan telah disetujui oleh direktur ke sistem aplikasi penggajian karyawan. Nah, di dalam sistem ini akan mengeluarkan slip gaji kepada pegawai. Setelah itu, sistem juga akan mengeluarkan kartu absensi dari pegawai tersebut, kartu absensi dari sistem ke pegawai berdasarkan data absen selama menjadi karyawan di McDonald's Indonesia. Lalu setelah itu aku akan menjelaskan aplikasi dari sistem penggajian karyawan yang berbasis NetBeans di McDonald's Indonesia. Yang pertama, kita disuruh memasukkan username. Lalu setelah memasukkan username, kita harus memasukkan password. Nah, di dalam password ini pastikan passwordnya tidak mudah dilacak, dijaga kerahasiaannya, dan jangan dibagikan kepada siapapun. Setelah itu, ada tampilan login. Nah, di login ini jika sudah melengkapi username dan password, lalu klik login. Setelah itu, tanda close di sini itu digunakan untuk keluar dari aplikasi awal. Lalu tampilan menu yang kedua ada tampilan menu utama. Nah, di dalam menu utama ini terdapat 4 bar menu yang terdiri dari data karyawan, data gaji, data lembur, dan total gaji. Nah, di dalam data karyawan ini terdapat semua data yang telah kamu input dari saat kamu awal masuk kerja hingga sampai saat ini. Lalu di data gaji ini ada semua data-data gaji kamu saat kamu bekerja yang diinput olehmu dan diinput dari manajer HR. Lalu setelah itu ada data lembur. Nah, di dalam data lembur ini terdapat laporan kapan kamu lembur, berapa hari kamu lembur, berapa jam kamu lembur. Nah, di situ juga tercantum. Lalu setelah itu total gaji. Nah, di total gaji ini terdapat semua rekapan gaji-gaji kamu dari awal kamu masuk bekerja di McDonald's Indonesia ini sampai saat ini. Ya, selanjutnya ada tampilan form pembuatan akun. Nah, di tampilan form pembuatan akun ini kita akan masuk ke aplikasi penggajian karyawan di McDonald's Indonesia ya. Setelah itu di sini kita harus
memasukkan username. Contohnya seperti kalau aku memasukkan username Jesslyn Devi. Nah, itu lalu selanjutnya kita harus memasukkan password. Nah, ingat, password harus tetap terjaga kerahasiaannya. Jika sudah, klik simpan lalu clear. Nah, jika back itu digunakan untuk kembali ke tampilan menu utama tadi di bar menu. Lalu di sini ada tampilan form data karyawan dan di sini ada tampilan laporan data karyawan. Nah, di tampilan form data karyawan ini kita harus disuruh memasukkan NIK kita, terus nama kita, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Jika sudah, klik simpan, lalu clear. Nah, setelah itu akan muncul di bawah ini akan muncul data yang udah kita masukkan. Nah, setelah data kita sudah terlihat di sini, muncul di sini. Nah, di sini nanti akan langsung diolah atau diproses menjadi tampilan laporan data karyawan seperti ini. Jadi data-data yang udah kita input itu sudah secara otomatis langsung menjadi laporan seperti ini. Di sini ada tampilan form gaji pokok karyawan dan juga di sini ada tampilan laporan data gaji pokok. Nah, di yang pertama tampilan form gaji pokok karyawan. Nah, ini kita disuruh memasukkan jabatan, gaji pokok berapa, tunjangan, kode, total gaji, lalu kodenya itu kita dapat melihat di bawahnya ini. Nah, jika sudah seperti tadi, klik simpan, lalu clear. Nah, semuanya data ini juga langsung secara otomatis diinput menjadi tampilan laporan data gaji pokok ini. Nah, di laporan ini sudah secara otomatis bisa dilihat oleh manajer HR dari perusahaan. Setelah itu ada tampilan form input lembur dan tampilan laporan lembur. Nah, di tampilan form input lembur ini kita harus memasukkan tanggal lembur seperti 16 Juni 2025 itu. Setelah itu jumlah jam kayak 3 jam atau 2 jam kita lembur atau 4 jam kita lembur itu kita tulis di situ. Lalu setelah itu ada uang lembur. Nah, uang lembur ini disesuaikan dari jumlah jam. Dan di bawahnya ini ada panduan kayak kodenya apa, tanggalnya, jumlah jam, terus gajinya lembur itu kalau seumpama 3 jam kita dapat 130.000 seperti itu, kita harus memasukkannya satu persatu. Nah, yang di laporan ini juga data yang udah kita input tadi dan itu secara otomatis juga langsung menjadi laporan ini dan juga langsung menuju ke manajer HR. Lalu ada tampilan form total gaji dan tampilan laporan gaji karyawan. Nah, di tampilan form total gaji ini kita bisa melihat gaji kita selama bekerja di sini. Nah, caranya sebelum kita melihat gaji kita berapa, nah caranya kita harus memasukkan NIK, nama, kode gaji, jabatan, terus kapan kita lembur, tanggal lembur, terus uang lemburnya. Nah, setelah selesai kita memasukkan data itu tadi, nah di kolom kedua ini itu bisa muncul slip gaji selama sebulan, terus total gaji kita saat bekerja, terus potongan gaji saat kita lembur, terus uang lembur kita, total gaji semuanya, itu langsung muncul di kolom kedua ini. Nah, di kolom ketiga ini, jika kita udah selesai di kolom 1 dan kolom 2, dan lalu kolom 3 ini akan muncul data yang udah kita masukkan tadi. Setelah itu data yang udah kita masukkan tadi akan secara otomatis terinput menjadi laporan gaji karyawan ini. Nah, di laporan gaji karyawan ini langsung tersampaikan ke manajer HR. Nah,
dari semua karyawan yang bekerja di sini itu manajer HR langsung bisa dapat melihatnya. Nah, kalau kita mau melihat punyanya orang lain itu nggak bisa karena kita harus memasukkan password dan username tadi. Jadi kita hanya bisa melihat punya kita sendiri dan punya orang-orang itu, semua karyawan itu hanya dilihat oleh manajer HR itu dan direktur dari McDonald's Indonesia. Kelebihan dari sistem penggajian karyawan di McDonald's Indonesia. Yang pertama ada otomatisasi proses penggajian. Nah, sistem ini mampu melakukan perhitungan gaji secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput, sehingga menghilangkan kebutuhan perhitungan manual yang rawan akan kesalahan. Yang kedua yaitu ada pengelolaan data terintegrasi. Nah, sistem dapat mengelola berbagai data penting seperti data karyawan, data lembur, dan data gaji pokok itu secara terpusat dan terorganisir dengan baik menggunakan database MySQL. Setelah itu ada efisiensi waktu dan kemudahan akses data. Dengan sistem ini pencatatan dan pencarian data gaji karyawan menjadi lebih cepat dan mudah karena data tersimpan secara digital dan dapat dicari berdasarkan NIK dari karyawan tersebut. Setelah itu ada kemudahan pembuatan laporannya. Di sistem ini menyediakan menu laporan yang dapat langsung mencetak laporan seperti di aplikasi tadi, seperti laporan penggajian, laporan lembur, dan data karyawan sehingga proses pelaporan itu menjadi lebih efisien dan praktis. Setelah itu ada keamanan data lebih terjamin. Nah, penggunaan login di awal tadi dan menunjukkan username dan password itu mampu menjaga kerahasiaan dari data dan membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Setelah itu ada pengurutan dokumen yang lebih sistematis. Nah, sistem ini mampu memiliki kode transaksi yang mudah. Jadi pengurutan itu sudah terorganisir. Setelah itu kekurangan dari sistem penggajian McDonald's Indonesia. Yang pertama ada ketergantungan pada validitas data input. Nah, sistem dapat menghasilkan perhitungan gaji yang akurat jika semua data yang dimasukkan itu valid dan benar. Nah, kesalahan input data dapat menyebabkan kesalahan juga di perhitungan gaji. Setelah itu ada keterbatasan fitur presensi dan absensi. Nah, di sini sistem belum sepenuhnya mengatasi masalah presensi data yang tidak efektif, sehingga mungkin masih memerlukan pengelolaan absensi secara manual dan terpisah. Yang ketiga, yaitu sistem belum mengintegrasikan fitur secara online atau cloud. Nah, sistem berbasis desktop dengan NetBeans ini belum menggunakan konsep software as a service atau berbasis cloud, sehingga akses data secara remote atau multi-user secara real-time mungkin masih terbatas. Waktu itu ada kasus di Selandia Baru. Nah, McDonald's di Selandia Baru ini harus mengganti rugi sekitar 40.000 karyawan karena kesalahan perhitungan hak cuti dan pembayaran cuti.